Hai lagi semuanya, namaku Dava dan selamat mendengarkan. Masuk ke episode 2. Jadi aku bikin media aku berbicara mewakili pikiranku dengan judul Pikiran Aneh. Ini akan tersedia 10 episode. Dan episode 1 kemarin termasuk episode percobaan. Aku gak berharap ini ditonton atau didengar orang banyak, tapi aku berharap ini bisa ngebuka pikiran orang yang nonton atau dengerin. Mau itu cuma satu orang yang ngerasain feedbacknya, itu sudah bikin aku ngerasa bersyukur banget. Untuk tema episode 2 adalah tentang ekspektasi. Sekali lagi ya teman-teman, ini semua berdasarkan opiniku, sudut pandangku, dan isi pikiranku. Kalian yang dengerin boleh setuju atau enggak itu terserah kalian. Sekarang aku mau bahas tentang ekspektasi. Pasti di sini kalian udah pada ngerti ya definisi ekspektasi itu sendiri. Tapi aku mau mendefinisikan ekspektasi menurutku. Ekspektasi adalah bentuk harapan berupa tanggung jawab yang berfungsi membebani individu lain, tapi bersifat rahasia. Mari kita kupas satu-satu. Menurut aku, ekspektasi itu bentuk harapan, teman-teman. Karena ekspektasi ini bukan hal yang bisa dirasakan oleh fisik, tapi rasanya bisa berat banget. Berupa tanggung jawab, ini maksudnya kalau kita nggak penuhin hal tersebut rasanya seperti tidak bertanggung jawab. Berfungsi membebani, yang aku maksud di sini ekspektasi itu adalah harapan yang dilempar ke orang lain atau diri sendiri, yang kalau kita udah berekspektasi ada beban di situ, yang kita atau orang lain bawa. Bersifat rahasia. Yang dimaksud adalah terkadang ekspektasi yang kita berikan ke orang itu tidak kita bicarakan ke orang tersebut. Jadi kalau misal dia tidak melakukan sesuai harapan kita, kitanya sakit sendiri. Padahal kita juga belum bilang ke dia harus apa, harus ngapain gitu. Tapi tiba-tiba kecewa. Itu adalah definisi ekspektasi dari aku, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kalau aku boleh tanya, apakah ekspektasi ini diperlukan dalam hidup kita? Aku masih belum menemukan jawaban yang pas untuk itu. Tapi aku menemukan satu pernyataan yang mungkin bisa aku jadikan patokan dalam masalah ekspektasi. Berbunyi seperti ini. Ekspektasi itu adalah bentuk kepercayaan yang besar yang kita beri ke orang maupun diri sendiri. Jadi kalau semisal kepercayaan itu gagal, pasti kita udah tidak percaya. Itu adalah pernyataan yang muncul dari aku sendiri. Yang paling gak bisa jadi panutanku untuk mencegah aku memberi kepercayaan berlebih ke orang ataupun diri sendiri. Aku gak tahu itu benar apa enggak, tapi itu yang bisa bikin aku batasi diri sama namanya ekspektasi. Menurutku, ekspektasi ini jahat, teman-teman. Asli, jahat banget. Kenapa? Aku bisa mikir jahat. Misal nih, kita ketemu orang baru. Nih orang cantik. Stylenya bagus banget. Terus dalam otak kita berharap nih orang sesempurna harapan kita. Tapi pas diajak ngobrol ternyata dia tidak bisa sefrekuensi obrolan dengan kita. Terus kita tiba-tiba kayak kesel sendiri. Kok gini sih ngobrolnya, gak cocok sama style dan wajahnya. Lah, nih orang yang awalnya gak punya beban, kita memberi beban ke dia dengan kesempurnaan yang kita tuntut. Itu yang kumaksud jahat, teman-teman. Contoh lainnya yang mungkin bisa dimengerti, misal ada teman kita yang lomba matematika. Dia ini pinter banget. Saking pinternya kita percaya bahwa dia pasti menang lomba matematika. Dan ya, kita udah percaya banget deh. Dan ternyata dia masih belum bisa memenangkan perlombaan itu. Terus kita mikir, loh, padahal nih anak pinter, kenapa nggak menang? Apa jangan-jangan? Nah, itu teman-teman. Mungkin bisa menggambarkan kejahatan dari ekspektasi. Terkadang, orang yang gagal terhadap ekspektasi itu malah jatuhnya seuzon, teman-teman. Jadi, buat apa kita melakukan sesuatu yang malah ujung-ujungnya ngebawa ke hal yang buruk gitu. Tapi, tanpa kita sadari, kita gak bisa hilang dengan yang namanya ekspektasi. Dalam pembahasan kali ini mungkin kalian tidak menemukan ujungnya ya. Tapi aku di sini ingin menyampaikan bahwa berekspektasi itu adalah tahap di mana kita harus siap kecewa. Dan kita nggak boleh marah terhadap keadaan. Karena yang melakukan ekspektasi itu kita, bukan orang lain. Tapi
Kenapa malah kita yang marah dan kecewa ke orang lain? Itu mungkin pertanyaan untuk kalian. Sampai ketemu di episode 3.